Halo semuanya, pada video kali ini saya mau mereview ketel otomatis dari merek Sharp. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Oke teman-teman, jadi ini dia ya ketel yang bakal saya review. Ini itu udah saya pakai selama 1 tahun lebih. Jadi ini itu ketel otomatis Sharp tipe EKJ 156BK. Jadi seperti ini ya. Untuk ngerebus air gitu teman-teman, ketel untuk ngerebus air tapi menggunakan listrik. Jadi kalau misalnya teman-teman beli baru bakal dapet box seperti ini, lalu di dalamnya itu nanti bakal ada ketelnya sendiri ya. Ketelnya seperti ini gambarnya sama seperti di boxnya. Lalu bakal dapet apa ya namanya ya, pemanasnya ya, dapat pemanasnya seperti ini colokannya. Lalu di dalam boxnya sendiri tuh pasti udah ada buku panduannya. Lalu ini apa ya, ini garansinya kayaknya ya, kartu garansinya. Terus ini ada kayak foam gitu ya, foam tipis. Jadi ini itu untuk ngelapisin ketelnya. Oke teman-teman, jadi kenapa dulu saya beli ketel ini itu karena waktu itu saya baru melahirkan Nara. Jadi otomatis saya tuh butuh banget air panas seperti itu. Dan kalau bayinya itu masih newborn, tentu sering bangun malam, harus digantiin popoknya. Dan itu saya butuh banget air panas. Jadi suami belikan ini. Selain itu ini juga bisa ini ya. Nah selain untuk air ini, air termos untuk cebokin anak, ini juga misalnya kita tuh mau nyeduh apa, mungkin kalau misalnya bagi teman-teman yang anaknya atau babynya udah dikasih susu formula tentu butuh ya air panas. Terus biasanya kalau misalnya mandiin Nara pengen cepet juga saya pakai ini. Dan ini juga enak banget misalnya kita pergi kemana-mana ya butuh air panas, misalkan di tempatnya tuh nggak nyediain, jadi kita bisa bawa sendiri seperti itu. Jadi di sini tuh saya udah menggunakan ini, udah pakai ini tuh selama 1 tahun lebih. Jadi hampir sama usianya Nara ya, hampir seusia Nara. Oke, jadi sekarang saya bakal bacain klaim untuk produk ini ya. Jadi ini itu kapasitasnya 1,5 liter atau 6 cup. Lalu untuk ini untuk wattnya nih emang besar banget teman-teman, 800 watt. Makanya saya biasanya menggunakan ini tuh kalau emang lagi kayak lagi urgent banget, seperti kayak tengah malam, karena saya dulu juga operasi. Jadi kan nggak bisa sering keluyuran jalan-jalan gitu ke dapur, gelap pula kan. Jadi emang nyediain ini di kamar dulu. Terus makainya juga malam. Kalau misalnya siang biasanya ngerebusnya pakai kompor biasa. Ini kalau lagi urgent gitu, mencegah rebus kering. Maksudnya mencegah mungkin plat di dalamnya ya, pemanas di dalamnya itu supaya nggak kering. Lalu mungkin mencegah rebus kering juga itu maksudnya supaya airnya tuh nggak berkurang gitu ya teman-teman, maksudnya penguapannya seperti itu, mungkin udah diatur sirkulasinya. Lalu di sini desain bawah stainless steel seperti ini, jadi emang benar bagian bawahnya. Lalu dasar fleksibel 360 derajat, emang benar. Jadi ini kita misalnya mau letakin dimanapun ini bisa muter seperti itu. Jadi fleksibel ya. Apalagi, oh ya, waktu mendidih itu kurang lebih 10-13 menit. Dan itu saya udah coba ya teman-teman. Itu saya udah ngukur airnya, bener-bener kurang lebih ya 1,5 liter sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan batas maksimumnya. Itu saya udah ukur airnya, terus saya rebus, dan emang bener kurang lebih 10 menitan itu udah mendidih airnya. Jadi ini cepat banget gitu. Mungkin untuk 13 menit itu mungkin waktu didihnya yang mungkin kalau airnya tuh bener-bener ini ya, bener-bener 1,5 liter. Kalau saya kemarin sih mungkin agak kurang dikit aja karena saya tuh nggak bisa ngukur pas, tapi untuk waktunya memang cepat, sekitar 10 sampai kurang lebih 10 menit karena saya ngitung kemarin itu. Lalu ini otomatis ya teman-teman, kalau misalnya airnya itu udah mendidih otomatis tombolnya tuh langsung balik sendiri seperti itu. Untuk tombolnya sendiri kalau kita masak itu sebelah sini tombolnya, yang bagian merahnya ini. Kalau kita masak kita tinggal tekan aja, nanti begitu udah mendidih itu dia langsung naik sendiri seperti ini. Lalu kalau kita mau buka, kita bukanya tinggal kita pencet aja bagian sininya seperti ini. Jadi menurut saya ini simple banget ya, terus ini ringan, nggak berat. Saya seneng banget. Dan setelah 1 tahun pemakaian saya rasa ini masih bagus banget ya, warnanya masih bagus. Terus plat dalamnya itu yang nggak korosit gitu ya, nggak yang berubah. Memang sih ada pinggirannya itu mungkin karena pemanasan, tapi masih bagus loh teman-teman bagian dalamnya. Terus untuk besinya juga
pemanas besinya itu yang akan ada di dalamnya tuh pemanas besi yang panjang, itu juga warnanya masih bagus, jadi kayak nggak ada keraknya gitu teman-teman. Jadi ini menurut saya bagus ya. Ini yang Sharp tipe EKJ 156BK. Lalu bagian bawahnya sendiri, bagian yang nyambung ke pemanas yang ini, itu juga nggak berubah warna. Jadi satu tahun itu masih kayak kuning gitu, karena emang warnanya dari kuningan ya. Itu nggak ada perubahan warna gitu. Jadi kayak masih bagus banget teman-teman. Untuk dalamnya juga, aduh kelihatan nggak ya? Yang penting dalamnya tuh masih bagus. Lalu untuk colokannya, ini kabelnya tebel banget, bagus, kokoh. Untuk lempengan ininya juga sih aman ya, nggak ada yang kayak rusak gitu, nggak. Padahal ini udah satu tahun lebih. Lalu untuk cok-cokannya sendiri juga ini masih bagus, nggak ada perubahan warna, jadi masih bersih gitu. Paling ya tergantung perawatan juga ya teman-teman, emang kita harus rajin kayak bersihin. Kalau misalnya kita nggak pakai, mending kita simpan di lemari atau masukin lagi ke boxnya, seperti itu. Untuk nuang airnya itu ada saringannya, cuman di sini yang agak kotor itu saringannya. Berarti ini PR buat saya nih, saya kemarin nggak terlalu perhatikan bagian nuangin ini tuh ada saringannya, berarti nanti bakal saya bersihin. Oke, itu dia. Lalu untuk harga ya teman-teman, untuk harganya itu kemarin sih suami belinya offline, beli di toko di kota sini. Ini harganya 269. Jadi menurut saya ya cukup mahal ya, tapi nggak apa-apa, ini berguna. Apalagi dulu saya maksudnya punya bayi pertama kali, jadi ini tuh membantu. Tapi ini apa ya teman-teman, tergantung teman-teman ya butuh apa enggak gitu loh. Kalau emang nggak butuh ya udah nggak usah. Apalagi ini wattnya juga cukup besar, 800 watt, jadi besar banget nih menurut saya wattnya. Makanya makainya pun ya udah disesuaikan ya, kalau emang bener-bener butuh baru kita pakai. Apalagi kayak malam ya, nggak mungkin kita ninggalin anak terus kita ke dapur masak, itu kan nggak mungkin. Oke, di sini saya bakal buka buku petunjuknya, instruksinya. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang beli bisa dibaca sendiri, cuma di sini saya bakal ngeliat yang urgent aja ya. Oh ya, ini untuk pembersihan kerangka luar ya. Jadi ini untuk kerangka luarnya itu kita bersihkan dengan kain basah aja. Jadi jangan gunakan pembersih kimia, baja, kayu atau kasar untuk membersihkan bagian luar teko ya. Ini kan bakal codet-codet. Ini bahannya plastik ya luarnya ini teman-teman. Dalamnya bagian bawahnya baru lempengan pemanasnya itu dari stainless steel, sama kayak bagian ininya juga. Lalu pembersihan saringan, nah ini nih PR buat saya nih. Jangan lupa untuk membersihkan saringan dengan kain basah secara teratur. Oke, berarti bersihinnya pakai kain basah. Saya sering lupa nih teman-teman. Jadi kalau saya sih kayaknya selain pakai kain basah, mungkin saya bakalan pakai sikat yang halus dan khusus untuk ini. Berarti ini tuh nggak dibersihin pakai itu ya, pakai sabun enggak, karena ini kan digunakan cuma untuk ngerebus air, jadi emang udah bersih, tinggal sekarang kita letakinnya tuh gimana. Terus nih penyimpanannya, saat tidak digunakan atau saat disimpan, kabel daya mungkin terburai di sekitar penyimpanan kabel di bawah teko. Oke. Oh, lalu di sini tuh ada katanya, selalu lepaskan perangkat ini dari stop kontak dan dinginkan sepenuhnya sebelum melakukan pembersihan. Jangan pernah merendam teko atau kabel ke dalam air atau membiarkannya terkena uap lembab. Lalu untuk pemusnahan endapan mineral dalam air keran dapat menyebabkan warna interior teko memudar. Untuk menghilangkan endapan ini gunakan cairan pembersih yang tidak mengandung racun. Jadi atau enggak, caranya ini kita isi teko dengan 3 cangkir cuka putih dan sisa air dan biarkan semalam. Jangan merebus air. Oh, jadi ini saya baru tahu, malah saya baru baca. Kuras larutan dari teko. Sisa noda di dalam mulut teko dapat disingkirkan dengan cara menggosoknya menggunakan kain basah. Isi teko dengan air bersih, mulai lakukan perebusan, lalu buang airnya. Ulangi langkahnya dan teko kembali siap digunakan. Oke, jadi seperti itu. Tapi kalau untuk saya sih kalau merebus lagi ya eman-eman ya. Jadi mending saya pakai sikat kecil yang halus aja untuk bersihinnya. Jadi seperti itu. Jadi ya ini maksud perlindungan rebus kering yang tadi saya sebutin di depan ya teman-teman. Jadi maksudnya itu jika tidak sengaja mengoperasikan teko tanpa air, perlindungan rebus kering akan mematikan teko dengan sendirinya. Jika terjadi, dinginkan teko sebelum mengisinya dengan air dingin dan merebusnya kembali. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, cukup simpel. Dan ini emang otomatis ya, kalau misalnya airnya mendidih udah langsung mati sendiri seperti itu. Oke, jadi seperti itu aja ya teman-teman untuk
teko otomatis dari Sharp ini. Jadi ini teko listrik ya. Jadi menurut saya ini dibilang recommended, itu tergantung kebutuhan teman-teman juga ya. Kalau emang butuh banget bisa, tapi kalau emang nggak terlalu butuh ya saya rasa nggak urgent juga gitu. Tapi untuk saya kemarin ini emang sangat membantu. Terus mengenai budgetnya ya, itu teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau misalnya teman-teman tertarik maunya yang budgetnya berapa, seperti itu. Dan tentu untuk harganya baik toko online offline itu berbeda ya. Dan kebetulan saya atau suami belinya offline. Oke teman-teman, jadi demikian review saya kali ini, informasi saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa juga menjadi referensi atau mungkin menambah informasi bagi teman-teman. Mungkin bagi mama-mama yang lagi nyari produk kayak gini, mungkin untuk rumahnya, atau mungkin bagi yang hotel-hotel juga kadang butuh ya nyediain teko kayak gini. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu alternatif ya, salah satu referensi lah. Oke, jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa klik like. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa juga di-share di sosmed teman-teman. Kalau teman-teman mau menambahkan, mau sharing, mau bertanya, mau request, ataupun mau memberi saran, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!